Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rizdiasari, mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap, Prodi Sarjana Terapan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, dengan nomor induk mahasiswa 190107034. Pada video kali ini, saya akan membahas jurnal dengan judul Analisa Laju Korosi pada Pelat Baja Karbon dengan Variasi Ketebalan Coding. Jurnal ini ditulis oleh Yuda Kurniawan Afandi, Irfan Syarif Arif, dan Amiyaji. Langsung saja ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Dimulai pada abad ke-17 ketika teknik produksi baja yang lebih efisien ditemukan. Baja mulai menjadi primadona material bahan bangunan. Lawan utama baja yaitu korosi. Korosi adalah kerusakan atau kehancuran material karena reaksi dengan kondisi lingkungannya. Salah satu pencegahan dan perlindungan terhadap korosi yaitu dengan cara coding. Coding atau pelapisan terdapat dua jenis, yaitu liquid coding dan concrete coding. Pada jurnal tersebut, pengujian pada pelat baja karbon yang biasa digunakan untuk pelat lambung kapal yang kemudian dianalisis nilai laju korosinya. Pada pengujian ini, menggunakan 3 lapisan liquid coding sesuai dengan standar pelakuan proteksi terhadap korosi yang ada di BKI atau Biro Klasifikasi Indonesia. Standar ketebalan coding yang disarankan oleh BKI yaitu 250 mikrometer. Lanjut ke bab yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu baja. Besi murni atau ferit tentu saja tidak mengandung karbon. Besi ini relatif lunak dan liat serta mampu ditempa, tetapi tidak kuat. Penambahan karbon ke dalam besi murni dalam jumlah yang berkisar dari 0,05 sampai 1,7% barulah menghasilkan baja. Bila satu atau lebih logam dimasukkan ke dalam baja karbon dalam jumlah tertentu, maka diperoleh sifat-sifat baja yang baru. Hasil ini disebut dengan baja paduan. Baja karbon biasanya diklasifikasikan menjadi baja karbon rendah, baja karbon menengah, dan baja karbon tinggi. Yang kedua yaitu coding. Coding adalah sebuah pelapisan yang diterapkan pada permukaan suatu benda. Pelapisan terdiri dari dua, yaitu liquid coding dan concrete coding. Liquid coding biasanya berupa pengecatan, sementara concrete coding berupa pelapisan dengan beton. Pelapisan menggunakan cat berfungsi sebagai perlindungan dari korosi dan untuk menambah dekorasi. Terdapat 3 komponen dasar dalam liquid coding, yaitu pigmen, binder, dan solvent. Selain 3 komponen tersebut, terdapat juga komponen lain seperti aditif dan extender. Yang ketiga yaitu korosi. Korosi adalah penghancuran paksa zat seperti logam oleh keadaan sekitarnya. Hal ini biasanya dimulai dari permukaan benda dan disebabkan oleh zat kimia, dapat juga disebabkan oleh organisme di sekitarnya. Selain itu, korosi juga dapat diartikan sebagai penurunan mutu logam yang disebabkan reaksi elektrokimia antara logam dengan lingkungan sekitarnya. Korosi dapat terjadi apabila terdapat 4 elemen, yaitu anoda, katoda, ada metallic pathway, dan elektrolit. Yang keempat yaitu laju korosi. Laju korosi adalah kecepatan rambatan atau kecepatan penurunan kualitas bahan terhadap waktu. Dalam perhitungan laju korosi, satuan yang digunakan biasanya mm/th, yaitu dalam satuan SI, atau mil per year dalam standar British. Tingkat ketahanan suatu material terhadap korosi umumnya memiliki nilai laju korosi antara 1 sampai 200 mil per year. Metode elektrokimia adalah metode mengukur laju korosi dengan mengukur beda potensial objek
hingga didapat laju korosi yang terjadi. Metode ini mengukur laju korosi pada saat diukur saja, di mana memperkirakan laju tersebut dengan waktu yang panjang. Kelebihan metode ini adalah kita bisa langsung menghitung laju korosi pada saat diukur hingga waktu pengukuran tidak memakan waktu yang lama. Pengujian laju korosi dengan metode elektrokimia dengan polarisasi dan potensial korosi bebasnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang didasari pada hukum Faraday. Lanjut ke bab yang ketiga, yaitu metodologi. Yang pertama ada spesimen uji. Material yang digunakan adalah material pelat baja struktural khusus lambung kapal yang diproduksi oleh Jinan Iron and Steel Company Ltd dengan ukuran spesimen uji 60 x 100 x 10 mm sebanyak 6 buah spesimen. Yang kedua ada proses blasting. Tujuan dari proses blasting adalah untuk membersihkan permukaan material dari karat, scale, kotoran, dan coding yang lama. Serta tujuan utamanya adalah untuk mengkasarkan permukaan atau menciptakan kontur pada material, sehingga meningkatkan daya lekat antara cat dan benda kerja. Yang ketiga ada proses coding. Pada pengujian di tugas akhir ini, sistem coding yang digunakan ada dua, yaitu sistem coding 3 lapis dan sistem coding 2 lapis. Pada sistem coding 3 lapis menggunakan cat dengan bahan dasar epoksi, sedangkan pada sistem coding 2 lapis menggunakan cat dengan bahan alkyd. Lanjut pada bab keempat, yaitu analisa data dan pembahasan. Yang pertama ada uji laju korosi. Peralatan yang digunakan dalam pengujian ini adalah sel 3 elektroda yang terhubung dengan peralatan potensiotat autolab PGS-TATI 28N sehingga arus yang dihasilkan pada setiap tegangan yang diberikan dapat direkam oleh komputer yang sudah terdapat software Nova di dalamnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengujian laju korosi sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan larutan NaCl 3,5% yang terbuat dari 35 gram garam yang dicampur dengan 1 liter Aquades. Mempersiapkan peralatan sumber potensial, yaitu perangkat potensiotat autolab PGS-TATI 28N yang dihubungkan dengan komputer dan software Nova. Ketiga, meletakkan elektroda acuan yang berupa unsur Ag atau AgCl, elektroda pembantu yang berupa platina, dan elektroda kerja atau spesimen uji ke dalam gelas beker yang sudah ada larutan NaCl di dalamnya dengan menggunakan tang penjepit. Diusahakan pada saat peletakan masing-masing elektroda tidak saling bersinggungan. Keempat, pada software Nova yang terhubung dengan potensiotat autolab PGS-TATI 28N yang berfungsi sebagai sumber potensial diatur pada minus 500 mV sampai dengan plus 500 mV. Kelima, setelah semua selesai diatur, klik tanda start pada bagian kiri bawah untuk memulai pengujian laju korosi. Proses scanning ini bertujuan untuk mencari nilai potensial yang akan digunakan untuk running pengujian spesimen tersebut. Yang keenam, setelah nilai potensial ditemukan, selanjutnya software Nova di-running pada potensial minus 500 mV sampai dengan minus 100 mV. Selama proses running, secara otomatis, software Nova akan menampilkan pembuatan grafik tafel yang dibuat secara bertahap. 7. Setelah grafik terbentuk, masukkan data massa jenis material yang diuji, berat atom logam, serta luas permukaan material uji pada bagian kolom di pojok kanan bawah. Data-data ini digunakan oleh software untuk menghitung laju korosinya. 8. Nilai-nilai penting yang dibutuhkan untuk mengetahui besarnya laju korosi spesimen tersebut adalah laju korosi, kuat arus korosi, dan beda potensial korosi. Untuk mengetahui nilai-nilai ini dilakukan penguploadan terhadap grafik. Yang kedua ada analisa laju korosi. Diagram pada pertama memperlihatkan perbandingan hasil perhitungan laju korosi
dengan menggunakan software Nova dan dengan menggunakan rumus hukum Faraday. Pada spesimen yang dikoding menggunakan alkit. Pada spesimen C yang memiliki ketebalan coding sebesar 229 mikrometer, nilai laju korosi yang dihasilkan oleh software Nova sebesar 0,011891 mm per year. Sedangkan dengan menggunakan rumus hukum Faraday, nilai laju korosi yang dihasilkan sebesar 0,01188834 mm per year. Selisih perbandingan antara perhitungan dengan menggunakan software Nova dan dengan menggunakan rumus hukum Faraday pada spesimen C dengan ketebalan coding 229 mikrometer adalah sebesar 0,000027. Pada spesimen B yang memiliki ketebalan coding sebesar 248 mikrometer, nilai laju korosi yang dihasilkan oleh software Nova sebesar 0,020262 mm per year. Sedangkan dengan menggunakan rumus hukum Faraday, nilai laju korosi yang dihasilkan adalah 0,02025777 mm per year. Selisih perbandingan antara perhitungan dengan menggunakan software Nova dan dengan menggunakan rumus hukum Faraday pada spesimen B yang memiliki ketebalan coding sebesar 248 mikrometer adalah sebesar 0,000003. Pada spesimen A yang memiliki ketebalan coding sebesar 332 mikrometer, nilai laju korosi yang dihasilkan dari software Nova adalah sebesar 0,001797 mm per year. Sedangkan dengan menggunakan rumus hukum Faraday, nilai laju korosi yang dihasilkan adalah 0,00179667 mm per year. Selisih perbandingan antara perhitungan dengan menggunakan software Nova dan dengan menggunakan rumus hukum Faraday pada spesimen A yang memiliki ketebalan coding sebesar 332 mikrometer adalah sebesar 0,000004. Dari hasil perbandingan perhitungan menggunakan software Nova dan rumus hukum Faraday tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu signifikan dan berpengaruh. Diagram pada kedua memperlihatkan perbandingan hasil perhitungan laju korosi dengan menggunakan software Nova dan dengan menggunakan rumus hukum Faraday pada spesimen yang dikoding menggunakan epoksi. Pada spesimen 3 yang memiliki ketebalan coding sebesar 616 mikrometer, nilai laju korosi yang dihasilkan oleh software Nova sebesar 0,00011526 mm per year. Sedangkan dengan menggunakan rumus hukum Faraday, nilai laju korosi yang dihasilkan adalah 0,00115238 mm per year. Selisih perbandingan antara perhitungan dengan menggunakan software Nova dan dengan menggunakan rumus hukum Faraday pada spesimen 3 dengan ketebalan coding 616 mikrometer adalah sebesar 0,00000022. Pada spesimen 2 yang memiliki ketebalan coding sebesar 643 mikrometer, nilai laju korosi yang dihasilkan oleh software Nova sebesar 0,0000014697 mm per year. Sedangkan dengan menggunakan rumus hukum Faraday, nilai laju korosi yang dihasilkan adalah 0,000001469401 mm per year. Selisih perbandingan antara perhitungan dengan menggunakan software Nova dan dengan menggunakan rumus hukum Faraday pada spesimen 2 yang memiliki ketebalan coding sebesar 643 mikrometer adalah sebesar 0,000013. Pada spesimen 1 yang memiliki ketebalan coding sebesar 971 mikrometer, nilai laju korosi yang dihasilkan oleh software Nova adalah sebesar 0,00011677 mm per year. Sedangkan dengan menggunakan rumus hukum Faraday, nilai laju korosi yang dihasilkan adalah 0,0001167746 mm per year.
Selisih perbandingan antara perhitungan dengan menggunakan software Nova dan dengan menggunakan rumus hukum Faraday pada spesimen 1 yang memiliki ketebalan coding sebesar 971 mikrometer adalah sebesar 0,00000024. Dari hasil perbandingan perhitungan menggunakan software Nova dan rumus hukum Faraday tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu signifikan dan berpengaruh. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil ini adalah semua spesimen uji, baik yang menggunakan alkit maupun epoksi, memenuhi standar tingkat ketahanan material berdasarkan laju korosi, yaitu kurang dari 0,02 mm per year. Spesimen 2 dengan ketebalan cat 643 mikrometer pada cat epoksi memiliki ketahanan terhadap laju korosi yang paling baik. Nilai laju korosi yang didapatkan sangat kecil dan nyaris tidak terjadi korosi. Hal ini berarti coding sangat baik dan melindungi spesimen dengan sempurna. Namun, pada spesimen B dengan ketebalan cat 248 mikrometer dan pada spesimen 1 dengan ketebalan cat 971 mikrometer, meskipun sudah memenuhi standar, laju korosi yang terjadi justru lebih besar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Antara lain yaitu blistering atau penggelembungan cat pada permukaan, drying trouble atau proses pengeringan tidak sempurna, dan wrinkling atau pengerutan cat. Bab yang kelima yaitu kesimpulan. Kesimpulan pertama, pada perhitungan laju korosi, nilai yang paling berpengaruh adalah nilai rapat arus. Dari nilai-nilai laju korosi yang didapatkan, terdapat hubungan bahwa semakin besar nilai rapat arus, maka semakin besar pula nilai laju korosinya. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil nilai rapat arus, maka semakin kecil pula nilai laju korosi yang didapatkan. Kesimpulan kedua, dari pengujian dan perhitungan laju korosi didapatkan hasil tertinggi pada sistem pengecatan 2 lapis menggunakan cat berbahan alkit terjadi pada spesimen B dengan ketebalan coding 248 mikrometer dan nilai laju korosinya sebesar 0,020262 mm per year. Hal yang terjadi karena adanya cacat coding berupa blistering atau wrinkling pada spesimen tersebut. Lalu, hasil tertinggi pada sistem pengecatan 3 lapis menggunakan cat berbahan epoksi terjadi pada spesimen 1 dengan ketebalan coding 971 mikrometer dan nilai laju korosinya sebesar 0,00011677 mm per year. Hal ini terjadi karena adanya cacat coding berupa drying trouble atau pengeringan tidak sempurna. Kesimpulan terakhir, yaitu dari data hasil pengujian dan perhitungan laju korosi dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tebal lapisan suatu coding tidak menjamin coding tersebut dapat melindungi dengan sempurna. Semakin tebal suatu coding memiliki resiko kegagalan coding lebih besar, seperti berkurangnya fleksibilitas, terjadinya pengerutan, atau pengeringan yang tidak sempurna. Rekomendasi manufaktur untuk ketebalan lapisan suatu coding harus selalu diikuti. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.